Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pembelajaran kali ini di Akidah Akhlak kelas 7, yakni akan membahas tentang bab 3, yaitu tentang akhlak terpuji. Fokus materi pembelajaran kali ini yakni pada akhlak terpuji tentang taubat. Namun sebelum kita lanjutkan kepada pembahasan materi, nantinya pada saat kita melaksanakan pembelajaran di dalam kelas, tentunya ada beberapa hal yang ingin dicapai dalam pembelajaran di kelas nantinya, yakni yang pertama, profil pelajar yang ingin dicapai dalam kegiatan pembelajaran, yakni agar supaya siswa ini memiliki penalaran kritis ataupun bernalar kritis. Kemudian yang kedua, profil pelajar rahmatan lil alamin yang ingin dicapai ialah dinamis dan inovatif. Tersebut disebut dengan tatawur wal ibtikar. Nah, materi kali ini fokus yakni pada di bab 3 di pembahasan tentang taubat. Di halaman pertama ini ada kompetisi inti, di mana yang pertama menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, atau dalam kurung toleransi, gotong royong, santun dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang ketiga, memahami pengetahuan secara faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait dengan fenomena dan kejadian tampak mata. Kompetisi inti yang keempat ialah mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, menguraikan, merangkai, memodifikasi, dan juga membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan juga mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang ataupun teori. Kemudian kompetisi dasar yang pertama, menghayati perbuatan taubat, taat, istiqomah, dan juga ikhlas. Nah, karena materi pembelajaran kali ini yakni fokus di taubat, kompetisi dasar yang kedua ialah mengamalkan perilaku taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menganalisis konsep, dalil, dan dampak positif taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas. Kompetisi dasar yang keempat, mengkomunikasikan contoh kisah yang berkaitan dengan taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas dalam kehidupan. Kemudian indikator pencapaian dalam kompetensi yang ingin dicapai adalah menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Indikator pencapaian yang berikutnya adalah menjelaskan pengertian sifat ikhlas, taat, istiqomah, dan juga taubat. Kemudian yang berikutnya menunjukkan contoh sifat ikhlas, taat, istiqomah, dan juga taubat. Dan yang berikutnya yang ketiga dan
Yang keempat, bisa dibaca sendiri. Kemudian berikutnya ada peta konsep agar supaya nanti dalam penjabaran materi siswa agar tidak juga bingung dalam pemahaman konsep seperti ini, agar supaya siswa lebih mudah mencerna nantinya ya materi-materi yang akan dijabarkan. Dari materi pengertian tentang taubat, taat, ikhlas, dan juga istiqomah. Fokus kali ini yakni tentang taubat ya. Aktivitas siswa di sini memahami, mendiskusikan pengertian sifat ikhlas, taubat, istiqomah, dan juga taat nantinya ya. Kemudian yang berikutnya menyebutkan contoh-contoh sifat ikhlas, taat, istiqomah, dan juga taubat, di mana aktivitas siswanya mengkorelasikan contoh sifat ikhlas, taat, istiqomah, dan juga taubat. Kemudian di dalam materi menyebutkan dampak positif ikhlas, taat, istiqomah, dan juga taubat. Aktivitas siswa nantinya menemukan dampak positif sifat ikhlas, taat, istiqomah, dan juga taubat. Dalam materi konsep berikutnya mencari kisah-kisah yang berkaitan dengan dampak positif dari perilaku ikhlas, taat, istiqomah, dan taubat dalam fenomena kehidupan. Aktivitas siswa di sini mencari kisah-kisah yang berkaitan dengan dampak positif dari perilaku ikhlas, taat, istiqomah, dan taubat dalam fenomena kehidupan. Kemudian dijabarkan lagi dalam bentuk keterampilan, ada communication, kemudian kolaborasi, kemudian critical thinking ya, kemudian yang terakhir creativity. Itu dalam peta konsep di bab 3. Kemudian materi yang berikutnya, mari kita mencermati ataupun mengamati seperti itu. Dalam tahapan seperti ini siswa mengamati dari berbagai macam sumber, baik itu dari video pembelajaran ataupun juga materi-materi ataupun berbagai macam artikel yang nantinya siswa melalui proses pengamatan terlebih dahulu. Seperti contoh berikut ini, siswa mengamati terlebih dahulu baik itu berupa gambar ataupun media lainnya ya. Nah, di sini perhatikan gambar berikut. Jadi dalam gambar berikut ini sudah dijelaskan, siswa tentunya memiliki gambaran. Gambar yang pertama ini kira-kira itu dalam bentuk apa? Nah, di sini gambar ketaatan dalam berlalu lintas. Kemudian di gambar berikutnya yakni tentang menolong korban bencana alam. Nah, sumbernya dari Bengkulu Kemenak.go.id. Kemudian yang berikutnya mengamati tentang gambar berikut ini, salah satu contoh dari proses pengamatan. Jadi gambar yang pertama ini orang yang berdoa karena takut. Nah, ini yang berkaitan dengan taubat ya. Kemudian yang kedua menyesali kesalahan dengan berzikir. Nah, masuk dalam kategori akhlak terpuji ya. Kemudian yang berikutnya mari kita mencari tahu. Nah, setelah siswa melalui pengamatan baik itu dari berupa gambar, media gambar, video ataupun artikel lain sebagainya, kemudian kita siswa tersebut dari proses mengamati cerita gambar di atas yang barusan, tentunya pasti muncul banyak pertanyaan di benak kalian, di benak siswa tersebut ya. Oleh karena itu, setelah siswa melalui proses pengamatan baik dari media gambar dan sebagainya, tentunya banyak sekali pertanyaan di benak siswa itu sendiri dari proses mengamati. Nah, kemudian kita membuat suatu tabel seperti ini supaya kita pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak siswa supaya tertuang dalam kolom-kolom seperti gambar berikut ini ya, media kolomnya ya. Ada nomor, kata tanya, dan juga pertanyaan. Kemudian yang berikutnya, ayo buka wawasanmu ya.
Nah, tentu kalian sudah mempelajari dan mengerti dari bab 1 tentang akidah Islam dan juga sifat-sifat Allah. Artinya siswa ini telah meyakini Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa, yang patut disembah dan ditaati semua aturan-aturannya. Nah, kemudian sekarang kita buktikan dalam bentuk penghambaan kita dengan menanamkan dan juga membiasakan akhlak mulia pada diri kita yang berupa taubat, taat, istiqomah dan juga ikhlas. Kemudian kita masuk pada materi ya. Yang pertama tentang taubat. Pengertian taubat. Taubat itu berasal dari bahasa berarti yang memiliki arti kembali. Secara istilah, taubat berarti kembali ke jalan yang benar dengan didasari keinginan yang kuat dalam hati untuk tidak kembali melakukan dosa-dosa yang pernah dilakukan. Jadi pengertian taubat di sini ada dua, secara istilah dan juga secara bahasa. Sebagai manusia biasa, bukan juga malaikat ataupun juga nabi yang memiliki sifat maksum. Apa artinya maksum? Terjaga dari perbuatan dosa. Secara langsung ataupun tidak langsung, sengaja ataupun tidak sengaja, kerap kali akan bersinggungan dengan yang namanya kesalahan ataupun dosa. Baik kesalahannya sebagai makhluk individu yang berhubungan langsung dengan Allah maupun sebagai makhluk sosial yang juga berhubungan dengan anak-anak Adam yang lainnya ataupun masyarakat sekitar ataupun masyarakat luas. Untungnya sebagai seorang muslim diberi jalan-jalan selebar-lebarnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki kesalahan itu melalui sebuah pintu yang disebut dengan apa itu? Dengan taubat. Dalam sebuah hadis disebutkan an Anasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu bani adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dari Anas dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua Bani Adam pernah melakukan kesalahan dan sebaik-baik orang yang salah adalah yang segera bertaubat. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Anas. Nah, kemudian yang berikutnya karenanya Allah memerintahkan untuk bertaubat kepada semua umat manusia yang telah melakukan dosa. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah At-Tahrim yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar yawma la yukhzillahu an-nabiyyu walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya, sedangkan cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka sambil mereka berkata, ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami, sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surah Tahrim ayat 8. Allah zat yang maha menerima taubat. Jika taubat betul-betul dilakukan dengan taubat nasuha atau yang disebut dengan taubatun nasuha, yaitu taubat yang dilakukan secara jujur yang didasari dengan tekad yang kuat. Sebagaimana hal ini Allah SWT
berfirman dalam Quran surah An-Nasr ayat 3, sebagaimana yang sudah saya siapkan dalam materi ini ya. Nah, kemudian yang berikutnya, anak sekalian, ada jenis dan syarat taubat. Di atas telah dijelaskan bahwa manusia adalah makhluk individu dan juga makhluk sosial. Artinya, dia tidak bisa lepas dari berbuat salah yang berhubungan dengan Tuhan dan berbuat salah yang berhubungan juga dengan sesama manusia. Karenanya, jenis dan syarat taubat dibagi menjadi dua. Yang pertama, taubat menyangkut dosa terhadap Allah, sebagaimana Imam Nawawi mengatakan bahwa ada 3 syarat dalam melaksanakan taubat yang wajib dilakukan oleh setiap muslim atas dosa yang dilakukan apabila maksiat di antara manusia dengan Allah dan tidak berhubungan hak sesama manusia, atau disebut dengan hakul adami. Maka ada 3 syarat. Yang pertama, meninggalkan perilaku dosa itu sendiri. Yang kedua, menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan. Yang ketiga, berniat tidak melakukannya lagi selama-lamanya. Apabila tidak terpenuhi ketiga syarat di atas, maka tidak sah taubatnya. Ini menurut Imam Nawawi. Yang kedua, taubat menyangkut dosa terhadap sesama manusia. Sedangkan jika dosa itu berhubungan dengan hak anak Adam ataupun sesama manusia, maka lebih lanjut Imam Nawawi menyebutkan ada 4 syarat. Yang pertama, meninggalkan perilaku dosa itu sendiri, menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan, berniat tidak melakukannya lagi selamanya. Yang keempat, membebaskan diri dari hak manusia yang dizalimi dengan cara sebagai berikut. Yang A, apabila menyangkut harta dengan cara mengembalikan harta tersebut. Itu apabila berkaitan dengan harta. Kemudian yang B, apabila menyangkut non-materi seperti pernah memfitnah, menggunjingnya, ataupun menggibah dan lain-lain, maka hendaknya meminta maaf kepada yang bersangkutan. Jadi taubat dari segala kesalahan tidaklah membuat seseorang terhina di hadapan Tuhannya. Hal itu justru akan menambah kecintaan dan kedekatan seseorang hamba dengan Tuhannya. Karena sungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan diri, sebagaimana firman Allah SWT dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Yang ketiga, dampak positif perilaku bertaubat. Ada dampak positifnya dari perilaku taubat itu sendiri. Dampak positif bertaubat dirasakan oleh siapa? Oleh pelakunya sendiri dan orang lain. Adapun dampak positifnya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bagi pelakunya sendiri, artinya bagi orang yang bertaubat, memperoleh semangat dan gairah hidup baru karena Allah berkenan menerima taubatnya. Dalam kurung, jika taubatnya dilakukan dengan sungguh-sungguh ya. Yang kedua, dapat memperoleh kembali jalan yang benar setelah menempuh jalan yang sesat karena perbuatan dosanya. Kemudian dampak positif bagi pelakunya sendiri yang ketiga ialah memperoleh simpati masyarakat lagi. Artinya dia akan memperoleh simpati dari masyarakat sekitar ataupun masyarakat luas. Kemudian dampak positif yang berikutnya
Yang barusan bagi pelakunya sendiri, yang berikutnya yakni bagi orang lain. Apa dampaknya, dampak positifnya? Yang pertama, lambat laun dapat mengembalikan nama baik keluarga seperti masa lalu. Yang kedua, hilangnya kecemasan keluarga dan masyarakat. Tidak khawatir terjadi kejahatan yang ia lakukan, seperti sebelum bertaubat. Kemudian yang berikutnya, ada perilaku membiasakan diri bertaubat. Perilaku membiasakan diri bertaubat antara lain dengan sikap-sikap sebagai berikut. Yang A, tidak memandang remeh terhadap perbuatan dosa sekecil apapun. Jadi perilaku dalam membiasakan diri dalam bertaubat di sini tidak akan memandang remeh terhadap perbuatan dosa sekecil apapun itu. Dan B, berusaha menutup perbuatan dosanya dengan perbuatan baik sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Nah, di sini ya, perilaku membiasakan diri dalam bertaubat. Yang C, merasa tidak senang apabila melihat orang lain berbuat dosa. Nantinya dia tidak akan senang apabila dia tuh melihat orang lain melakukan dosa. Yang berikutnya, memperbanyak bergaul dengan orang-orang yang soleh. Dan juga yang terakhir, bersikap hati-hati dalam bergaul, karena pergaulan ini sangatlah luar biasa dampaknya. Jadi diharapkan berhati-hati dalam bergaul agar supaya tidak mudah ikut arusnya, anakku sekalian. Nah, kelima perbuatan di atas yang akan menuntun manusia serta menjadikannya pribadi yang lebih baik dan menghindari perbuatan yang merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Nah, sebagai contoh, itulah materi pembelajaran di bab 3 tentang akhlak terpuji, fokus pada akhlak. Kemudian nanti pada penerapannya di pelaksanaan pembelajaran tentunya akan dilengkapi dengan berbagai aktivitas yang akan dilakukan oleh guru di dalam kelas itu sendiri. Mudah-mudahan sedikit dapat dipahami, menjadi suatu pengetahuan, sumber pengetahuan bagi anak-anakku sekalian. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.